Kami pasti dibantu Tuhan. Kami pasti akan merdeka. Indonesia Raya merdeka, merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan apa kabar? Salam sehat dan salam tangguh. Ya, hari ini merupakan adalah hari kemerdekaan 17 Agustus ke-76, dan TV Pare mempunyai program spesial di mana program ini bernama Bicara-Bicara. Jadi kita berbincang mengenai kemerdekaan Indonesia versi jurnalis, jadi radio. Jurnalis radio. Tidak sendiri, saya bersama dengan jurnalis senior, jurnalis radio Ya. yang sudah ada di samping saya. Jadi dia sudah banyak melanglang buana mengenai bagaimana jurnalisme radio itu. Jadi kita akan bercerita sedikit tentang kemerdekaan, peran pers khususnya untuk jurnalisme radio, bagaimana peran radio dalam kemerdekaan Indonesia pasca kemerdekaan Indonesia. Jadi untuk itu saya akan saya akan berkenalan dengan beliau. Ya, tentunya mungkin khusus di Kota Parepare tidak asing lagi bagi Anda. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Amir Pujo. Ya, jadi bisa dibuka maskernya. Kita tadi sudah proses tigaannya sudah kita lalui semua ya. Alhamdulillah. Ya. Saya melihat pertama-tama Bang Amir Pujo, saya apresiasi buat Bang Amir Pujo bahwa di tengah kemerdekaan ini salah satu bentuk positif yang dilakukan untuk membangun Indonesia agar lebih tangguh dan bisa tumbuh. Wah. Saya sudah mengatakan dari awal tadi bahwa berkreasi, melakukan sesuatu itu jauh lebih baik daripada berbicara dan berpangku tangan. Luar biasa. Luar biasa. Jadi saya lagi di sanjung-sanjung. Orang radio seperti itu. Lanjut. Iya. Dan di era digitalisasi ini kita berpikir bahwa untuk membangkitkan potensi kemajuan itu sangat luar biasa. Banyak masyarakat Indonesia dengan 270 juta lebih ini, tentunya kita sudah bisa banyak menghasilkan karya-karya. Salah satunya mungkin kalau saya jadi presiden, Bang Amir Pujo saya sudah ambil menjadi staf saya di Istana Negara. Amin, mudah-mudahan. Ya, karena Indonesia hari ini membutuhkan orang-orang yang kreatif, orang-orang yang mau bekerja keras tanpa harus melihat kekurangan yang ada. Seperti saya. Kita yakin bahwa tidak ada orang tidak memiliki kekurangan ya. Tapi kekurangan itu bukan menjadi sebuah batu sandungan, tapi kekurangan yang kita miliki itu akan memacu kita untuk lebih cerdas bagaimana mensiasatinya. Dengan peralatan yang sederhana, misalnya kita bisa melakukan siaran langsung, bisa melakukan podcast dan lain-lain tanpa harus membeli peralatan miliaran. Wah, ini belum masuk intinya nih. Belum ya. Iya. Jadi penonton sahabat TV Pare sekalian, jadi itu tadi pembuka untuk memberi kita semangat. Selamat malam saudara pendengar di seluruh Kepulauan Nusantara, bahkan dimanapun saudara berada. Inilah Radio Republik Indonesia Studio Jakarta kembali di udara melalui gelombang-gelombang 1925, 31 dan 49 meter, membawakan siarannya untuk malam ini. Saudara pendengar, saya Rudi Ashari. Selamat mengikuti siaran kami, selamat mendengarkan dan tetap merdeka. Jadi saya panggil Bang Maman saja. Iya, soalnya ada yang panggil Bagus, ada yang panggil Bang Maman. Nama asli saya kan Agus Salim sebenarnya. Ya, jadi Bang Maman, nama beliau adalah Agus Salim. Jadi akan disapa Bang Maman. Bang Maman. Oke, Bang Maman. Ya, seperti kita ketahui bahwa dalam sejarah radio yang merupakan audio, audio tanpa visual, tanpa gambar. Pada saat itu yang saya ketahui di sejarah, Soekarno menggunakan medium radio, memproklamirkan Indonesia kemerdekaan melalui stasiun radio di pada saat itu RRI. Iya, RRI namanya ya. Nah, bagaimana radio pasca kemerdekaan, peran radio kemerdekaan pasca kemerdekaan ini dari pandangan Bang Mawan, silakan. Iya, seusia kita ini ya yang lahir sesudah kemerdekaan, apalagi lahir 70 tahun ke atas, kita lahir ini kan
memang tidak melihat secara langsung bagaimana kondisi atau peran RRI pada saat sebelum kemerdekaan dan pada saat kemerdekaan. Kalau kita hanya membaca sejarah bahwa peran RRI ternyata sangat luar biasa. Memang pada era tahun 40-an itu radio menjadi sebuah alat yang sangat mewah ya, sangat istimewa. Orang-orang tertentu saja yang bisa memilikinya. Nah, Indonesia saat itu sebelum kemerdekaan memiliki peralatan memang yang difasilitasi oleh Jepang. Jadi tujuannya adalah seperti Pak Adang Kadarusman, Rahman Saleh, Abdurrahman Saleh dan kawan-kawan yang mencetus itu adanya RRI. Tujuannya mereka adalah bagaimana memfasilitasi apa yang menjadi keinginan rakyat, kemudian bagaimana menyambungkan dengan penentu kebijakan saat itu Jepang ya. Nah, itu kan cikal bakalnya, makanya tanggal 11 September itu merupakan hari nasional ya, hari radio nasional. Nah, jadi kita bisa katakan bahwa peran radio dalam kemerdekaan ini juga sangat kuat. Indonesia memproklamirkan kemerdekaannya dengan proklamasi dibacakan oleh Presiden Soekarno saat itu kan juga digaungkan melalui radio hingga didengar seantero dunia. Betul, ya. Dan dunia mengakuinya, alhamdulillah. Dan setelah itu kan ada namanya mempertahankan kemerdekaan, dan andil-andil radio juga tetap dilakukan saat itu. Nah, mungkin hanya itu yang kita bisa ketahui karena kita tidak melihat, dan mungkin juga kita hanya bisa merasakan saja radio. Memang peran radio, media saat itu adalah media yang unik dan pesannya juga sangat menarik. Cuma memang hanya orang-orang tertentu yang memiliki radio. Nah, setelah kemerdekaan kan radio ini banyak mengalami perubahan baik dari sisi aturan dan lain-lain. Sebelum masa 98 itu kan radio dulu berada di bawah naungan PRSNI misalnya, sentralisasi bahwa tidak mudah untuk mendirikan radio. Setelah 98 ini keterbukaan pers, orang bisa dengan mudah mendirikan radio. Nah, jadi sekarang ini sudah banyak sekali radio. Rekan Amir Pujo, ditambah lagi dengan masuknya era digitalisasi. Teknologi, ada istilah podcast dan lain-lain. Tapi sebenarnya ini dua mata sisi yang ada positifnya, ada negatifnya. Ada keuntungannya bagi negara, ada juga kerugiannya bagi negara. Tinggal bagaimana negara ini membuat aturan sehingga media ini yang namanya radio ini bisa lebih eksis dan memiliki peran-peran yang baik untuk menciptakan kondisi yang kondusif di masyarakat, bahkan mencerdaskan. Nah, di sini saya merasakan bahwa ternyata peran sebuah media itu sangat penting untuk masyarakat, bahkan dunia ya. Kita lihat bahkan ada konglomerat yang mendirikan media itu yang bisa didengarkan ke seluruh dunia. Nah, ternyata saya belajar lagi di situ, Bang Pujo. Sampai sekarang kan masih belajar ini kita ya tentang radio itu. Ternyata radio itu bisa mengubah mainstreamnya orang, mengubah paradigmanya orang, bahkan mengubah kepercayaannya orang. Nah, ini saya tertarik di situ. Nah, karena lagi rame-ramenya saat itu reformasi, kita jiwa-jiwa idealis ya. Nah, akhirnya kita menggunakan radio untuk meneriakan apa yang menjadi jeritan masyarakat, apa yang menjadi keinginan masyarakat. Nah, di situ saya mulai asik nih, Bang Amir Pujo. Saya mulai asik di situ tentang radio. Ternyata di radio ini sangat efektif untuk kita bisa menyampaikan apakah itu pesan-pesan moral, pesan-pesan agama, dan juga pesan-pesan politik misalnya. Nah, seiring dengan perkembangan teknologi, juga seiring dengan kemajuan teknologi yang saat ini, radio semakin berkembang. Dan ini akan menjadi motivasi minimal memicu teman-teman radio untuk bisa lebih berkreasi lagi. Bayangkan ya Amir Pujo, dulu zaman-zaman radio itu kita kan lagi perang lagu. Ini kita punya lagu baru, kita punya tanggal lagu, kita punya penyanyi keren. Sekarang kan sudah tidak bisa dijual lagi itu, karena masing-masing mereka sudah ada lagu asiknya di radio. Nah, ini kan menjadi tantangan terberat. Bagaimana teman-teman radio, khususnya media radio, memperbaiki kontennya sehingga apa yang menjadi kebutuhan masyarakat, hiburan dan lainnya itu sampai. Nah, gitu ceritanya. Oh, begitu ya. Ya. Jadi memang radio sebelum ada televisi, radio sangat berperan peran penting dalam pasca kemerdekaan Republik. Pasca dan sebelumnya itu memang radio sangat berperan penting ya. Jadi sebelum ada namanya televisi, Soekarno sudah memproklamirkan kemerdekaan Indonesia melalui radio. Cukup berjasa radio, cukup berjasa ya. Nah, kaitannya dengan kemerdekaan saat ini, kita sudah bisa menyaksikan secara langsung upacara-upacara dan hari-hari kemerdekaan melalui visual. Nah, sementara bagaimana radio saat ini? Bagaimana dia bisa
apa namanya, Bersaing dengan televisi. bersaing dengan televisi untuk menyiarkan radio, di mana radio dia harus menceritakan semua gerakan yang dilakukan oleh Ya. setiap peserta upacara atau apa segala macam. Sementara visual ya melihat Langsung. secara langsung. Ya. Jadi menurut Anda bagaimana dengan presentasi penonton? Ya, ini kan kita harus berpikir kembali bahwa harus menyiapkan SDM atau keprofesionalan teman-teman yang bekerja di radio. Radio dengan televisi itu kita harus jatuhkan berbeda. Radio punya kelebihan, TV juga punya kelebihan. Kelebihan dari masing-masing inilah yang harus kita munculkan. Jangan misalnya kita membuat radio, kesannya kok televisi sih? Seperti itu. Atau membuat televisi kesannya kok radio sih? Foto saja ditampilkan, kemudian bercerita orangnya tanpa harus ada gambar bergerak. Nah, ini yang harus dimainkan peran-peran seperti itu. Satu kelebihan radio menurut saya, radio itu lebih akrab dengan audiensnya, dengan pendengarnya, dengan fansnya. Itu kalau gaya menyiar kita di radio kan ada terkesan khas kita akrab gitu dengan mereka. Terkesan bahwa kita lagi berduaan, lagi bersahabat, gaya bicaranya juga sesuai dengan gaya daerah masing-masing. Nah, ini salah satu kelebihan radio, kenapa radio bisa bertahan dan memiliki banyak pendengar. Beda dengan televisi misalnya. Televisi itu kan kita harus tidak bisa, harus ditongkrongi betul, harus duduk, kemudian memutar, melihat, duduk. Sementara radio, anywhere, anytime, di mana saja, kapan saja kita bisa mendengarkan radio. Nah, sekali lagi dalam era digitalisasi pasca kemerdekaan ini kan semakin berkembang. Kita juga berharap kepada pemerintah bahwa tidak bisa melupakan sejarah, bahwa radio ini punya andil yang sangat besar dalam pasca kemerdekaan dan pra kemerdekaan. Nah, kita juga bisa berharap bahwa pemerintah ini bisa menyediakan ruang bagaimana menumbuhkan SDM-SDM yang profesional yang cinta kepada radio. Ada Hari Radio Nasional, ada Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional, ada juga yang namanya, banyaklah perkumpulan radio ya, ada sekarang namanya KPID. Nah, ini kan kita harus bisa melihat bahwa peran radio ini harus dimunculkan kembali. Bagaimana orang bisa mendengarkan radio, jangan hanya slogannya saja. Nah, tapi kita juga sebagai orang radio, jangan juga ujuk-ujuk bahwa iya dong, bantu kita dong radio, pemerintah juga harus siapkan porsi iklan buat kita radio. Nah, bagaimana iklan mau masuk kalau radionya misalnya tidak ada pendengarnya? Nah, di sini lagi dituntut semangat. Jadi saya pikir seperti Bang Amir Puja ini sangat cocok juga kerja di radio. Karena di radio itu kan di samping memiliki skill khusus, juga memiliki kecintaan terhadap dunia entertain, kemudian dunia jurnalis, kemudian dunia penyiaran, Tapi saya tidak bisa silaturahim. berkata-kata sama audiens bahwa selalu sahabat audiens. Kata-kata. Karena pasti kalau radio kan dibutuhkan keterampilan berkata-kata. Iya, ala bisa karena biasa. Seperti itu. Jadi saya yakin semua orang bisa. Buktinya kalau dia ketemu temannya kok cerewet, ya bisa bercerita panjang lebar. Ketika di radio kan tidak. Nah, biasa teman-teman yang lagi apa istilahnya itu prakerin atau PKL ke radio. Gimana belajar menyiar? Saya bilang belajar menyiar itu nggak perlu belajar, sama saja kita berbicara dengan teman, bercerita misalnya tentang kondisi dan lain-lain. Ada yang mengatakan juga bagaimana sih penyiar radio yang baik? Penyiar radio yang baik itu bukan yang misalnya sudah memiliki gelar akademik panjang, tidak, atau dia lama bekerja di radio. Tidak, penyiar yang baik itu adalah penyiar yang banyak pendengarnya. Nah, sama dengan di YouTuber misalnya. YouTuber yang baik itu YouTuber yang banyak pendengarnya. Kemudian saya yakin YouTuber yang banyak pendengarnya pasti kreatif seperti Bang Amir ini. Jadi saya di program saya terlalu banyak dipuji-puji nanti saya tak busuk nanti kalau saya terlalu banyak dipuji ini penonton sahabat. Baik, sahabat TV Pare, sebelum kita lanjut perbincangan ini kita break dulu.
Oke, baik, terima kasih. Kita kembali ke segmen kedua dengan tema yang sama, di mana bagaimana peran radio pasca kemerdekaan di spesial program acara bicara-bicara atau bincang-bincang santai di program spesial. Baik, Bang Maman, jadi kita sudah tahu bahwa peran radio pasca kemerdekaan sangat berperan penting, baik itu pasca dan Soekarno pada saat itu memproklamasikan. Nah, bagaimana peran radio saat ini di tengah pandemi COVID-19? Nah, yang pertama, peran radio setelah kemerdekaan ini tentunya baik tidaknya bagaimana peran radio tergantung dari orang radio sendiri atau media yang mengelola sendiri. Jadi sekali lagi bahwa kita ingat bahwa radio ini punya jasa yang besar di negeri ini, dan kita jangan pernah melupakan itu, dan kita harus mengulanginya lagi. Di setiap periode tentu ada persoalan, ada tantangan, rintangan. Disinilah peran radio bagaimana bisa membantu pemerintah dan masyarakat untuk menyelesaikan problem-problem yang ada. Radio itu kan sebagai penyebar luasan informasi, edukasi, pemersatu bangsa, perekat masyarakat. Nah, ini harus kita munculkan di radio. Nah, bagaimana bisa munculkan itu semua? Sekali lagi bahwa peran-peran profesional radio harus bisa lebih ditingkatkan lagi. Peran-peran radio sebagai media audio harus ditingkatkan lagi. Jangan kita terlalu ujuk-ujuk latah bahwa radio kita ini harus memiliki kamera yang besar kayak televisi. Manfaatkan saja dengan kekuatan suara kita, manfaatkan dengan berita kita yang akurat, manfaatkan dengan informasi kita yang berbobot, manfaatkan dengan diskusi kita yang menarik, yang bisa mencerahkan masyarakat. Itu sudah bagian dari bagaimana kita membangun negeri ini agar lebih tangguh dan tumbuh. Mencerdaskan masyarakat adalah satu hal yang sangat fundamental. Kita ingat bahwa sektor pendidikan itu di sebuah negara menjadi hal yang nomor satu. Kalau tidak salah, Bang Amir juga pasti tahu. Di Jepang dulu itu, kan kita hanya mendengar cerita ya. Ketika Jepang hancur dibom oleh bom atom, Hiroshima, Nagasaki, pertanyaan kaisarnya pertama cuma satu. Berapa sisa guru yang hidup? Bukan berapa aset, berapa ini, tidak. Artinya mereka sudah memikirkan bahwa pendidikan inilah yang hanya bisa membangun negeri ini. Nah, kita harus melihat dari itu. Peran media, khususnya radio, ini sangat efektif untuk bisa mencerdaskan masyarakat. Di samping peran-perannya sebagai media hiburan dan juga media profit ya, perusahaan. Nah, saya yakin radio bisa besar, radio bisa mensejahterakan, radio bisa menjadi sebuah panutan ketika dia dikelola dengan profesional dan tetap pada realnya sebuah radio. Nah, saya pikir ada pesan terakhir saya bahwa kita harus ingat, di tengah pandemi COVID seperti ini, peran radio, media, dan lain-lainnya ini sangat dibutuhkan. Di era yang penuh dengan jarak, walaupun kita di hati tidak boleh ada jarak, tetap dekat ya. Jadi penonton kita juga berjarak ya. Berjarak ya. Dan alhamdulillah kita sehat hari ini ya. Alhamdulillah. Nah, kita berharap bahwa peran media di tengah pandemi COVID ini bisa dimaksimalkan. Bagaimana pemerintah memberikan informasi kepada masyarakat, masyarakat juga bisa mendapatkan informasi yang jelas, yang akurat, yang baik, yang mengedukasi, kemudian yang membantu apa yang menjadi keluhan masyarakat. Kemudian radio sampaikan kepada pemerintah untuk diambil kebijakannya agar masyarakat bisa terlindungi. Nah, ini kan peran-peran seperti ini. Di tengah pandemi ini memang sangat dibutuhkan. Bukan hanya radio, media online, media televisi, dan lain-lain. Nah, disinilah peran kita. Ketika kita sudah melakukan itu, insya Allah juga amal jariah buat teman-teman radio juga ada. Dan satu hal lagi mungkin yang saya sampaikan, bahwa ingat, Indonesia ini kan diterpa selalu cobaan macam-macam ya, belum lagi gempa dan lain-lain. Tidak ada bangsa yang besar tidak menerima atau mendapatkan cobaan yang berat. Jangan jadikan COVID sekali lagi bahwa ini adalah sebuah yang terberat. Yakin saja akan ada lagi ke depan cobaan-cobaan yang lebih berat. Nah, kita harus berlatih mulai hari ini. Jadilah masyarakat yang cerdas, bahwa ingat, Indonesia ke depannya akan jadi besar dengan banyaknya cobaan dan rintangan yang dihadapi. Jadi kita harus berpikir cerdas, radio juga bisa mencerdaskan masyarakat, pemimpinnya juga bisa cerdas. Nah, ketika Indonesia ini cerdas, maka Indonesia akan menjadi tangguh dan tumbuh berkembang. Merdeka! Merdeka! Ya, baik. Jadi sangat menginspirasi pertemuan kita kali ini di spesial Hari Ulang Tahun Kemerdekaan RI ke-76 di program bicara-bicara atau bincang-bincang santai di program ini. Nah, sangat apa yang disampaikan oleh narasumber kita kali ini dan sangat menginspirasi, di mana peran radio di kemerdekaan RI dan sangat berperan, di mana Soekarno pada saat itu memproklamasikan kemerdekaan melalui radio, dan hingga saat ini pasca kemerdekaan radio masih menjadi peran penting dalam
penyampaian informasi di pada 4 tengah masyarakat. Di tengah Jadi masyarakat. media ini adalah pilar keempat ya. Jadi pilar keempat demokrasi. Pilar keempat demokrasi. Iya. Baik, nantikan kita akan kembali ke program-program berikutnya di Insya Allah. edisi spesial berikutnya dengan narasumber yang lebih menginspirasi lagi. Atau saya lagi jadi wawancaranya Bang Amir Pujo dari narasumbernya untuk menginspirasi. Boleh. Jadi saya diundang kembali ke Iya. studionya untuk menjadi narasumber. Boleh Iya, juga. iya, Tapi iya. ya kita tunggu tanggal mainnya. Oke. Ya baik. Jadi juga kami sampaikan bahwa ketika Anda keluar rumah tetap menerapkan 3M ya, memakai masker ya, betul. Protokol kesehatan. Tetap protokol kesehatan, cuci tangan dan menjaga jarak. Iya. Dan Jaga imun dan jaga iman ya Bang ya. Jaga iman. Iya. Baik, demikian sampai di sini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan Salam merdeka. salam merdeka.